Haleluya, kita akan baca kitab Amsal ya. Amsal pasal keempat. Kita baca mulai ayat 23 sampai ke 27. Amsal 4 ayat 23 sampai 27. Kita akan baca semua ayat ini bersama. Nah, semua ayat bacaan sama, kita baca sebagaimana tertulis di depan. Amsal 4 ayat 23 sampai 27. 3, 4. Peliharalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah pancaran-pancaran kehidupan. Palingkanlah darimu mulut bengkok, dan jauhkanlah darimu bibir serong. Biarlah matamu memandang ke depan, dan tatapan matamu lurus ke muka. Pelajarilah jejak kakimu, maka semua jalanmu akan ditegakkan. Hendak engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, angkatlah kakimu dari yang jahat. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya, kita mengucap syukur untuk kebenaran firman yang boleh sentiasa dinyatakan untuk mengingatkan kita. Terlebih kita percaya bahwa waktu kedatangannya sudah di ambang pintu. Ya, terlebih tadi dengan kesaksian-kesaksian di mana banyak orang yang sudah melihat berbagai macam tanda-tanda yang diperlihatkan. Kemudian timbul banyak pertanyaan, apakah waktunya sudah sedemikian dekat, ya? Saya percaya orang yang mengasihi Tuhan, semakin dekat waktunya ya semakin senang. Ya, karena kita akan semakin cepat bertemu dengan Dia, melihat Dia muka dengan muka. Ya, kita tahu bahwa firman Tuhan tadi nyatakan peliharalah hatimu. Kenapa hati banyak disingkapkan oleh firman Tuhan? Bahwa firman itu memang ada di dalam hati, ya. Kita lihat dalam kitab Mazmur 119, ya. Ayat-ayat firman yang setiap kali, khususnya ketika selesai memberitakan firman, ini berupa lagu yang kita nyanyikan, ya. Ayat 11. Mazmur 119 ayat 11. Aku telah menyimpan firman-Mu dalam hatiku, supaya aku tidak berbuat dosa melawan Engkau. Ini lagu yang kita nyanyikan, ya. Kalau kita habis khotbah biasanya lagu ini. Kusimpan firman-Mu dalam hatiku, kutanam dalam hatiku, ya. Dan ini kadang juga pernah menjadi sesuatu pertanyaan bagi banyak orang, ya. Karena di sini kan dikatakan aku menyimpan, dalam terjemahan Lukas, aku menyimpan firman-Mu dalam hati, ya. Coba kita lihat dalam terjemahan bahasa Inggris, ya. Kita coba melihat, karena ada beberapa tanggapan orang, kita coba untuk mengerti akan firman Tuhan dengan benar. Thy word have I hid in my heart, that I might not sin against thee. Yang menjadi pertanyaan, heart itu apa? Ya. Heart itu dalam arti, banyak orang mengartikannya jantung, ya. Betul nggak? Kalau hati kan liver, ya. Nah, sekarang banyak karena ada orang juga yang berargumentasi. Itu firman tidak jatuh dalam hati, tetapi karena dia terjemahkan ini
itu jantung. Ya. Ya kadang-kadang kita hanya tersenyum, tapi ya kita juga harus mengakui bahwa secara hurufiah ada benarnya, ada benarnya. Tapi secara rohani yang seringkali saya singkapkan atau yang Tuhan singkapkan melalui saya, bahwa itu bukan arti yang sebenarnya ya, itu kiasan. Saya tanggap. Dan jatuh dalam hati atau jatuh dalam jantung itu hanya kiasan. Itu hanya kiasan, bukan arti sebenarnya. Kalau tidak percaya, kalau saudara seorang ahli bedah jantung atau bedah hati, engkau bedah jantungmu, engkau bedah hatimu, nggak ada firman di situ. Sedang maksud saya, ada kepercayaan-kepercayaan tertentu kan? Karena menganggap ya seperti kata-kata tadi itu, bahwa dosa itu ada di jantung, ada di hati, maka menurut kepercayaan-kepercayaan tertentu, Tuhan yang Maha Kuasa membelah tubuh orang ini, kemudian dosanya dibersihin. Bisa ditangkap maksud saya? Itu satu kepercayaan tertentu ya. Menganggap seperti itu seolah-olah dosa itu bisa dibersihin begitu. Kalau seandainya itu suatu kebenaran, ya, kalau itu suatu kebenaran, orang ahli jantung atau orang ahli bedah itu laku keras. Setahu saya, karena orang-orang kaya-kaya yang mendapatkan harta kekayaan dengan cara yang tidak benar, ya setiap bulan dia datang ke tukang operasi, dia belah jantungnya, bersihin. Saya tanggap. Ya, kita harus mengerti dengan benar seperti yang seringkali dikatakan atau yang seringkali saya katakan. Ya, firman itu banyak yang kiasan, bukan arti sesungguhnya. Ya, karena saya pernah menyatakan, ya berdasarkan firman, atau bertitik tolak kepada firman. Ada tertulis, dosa adalah pelanggaran terhadap Torah, terhadap firman. Betul enggak? Ya. Firman itu atau Torah itu, ya, adalah roh. Saya tanggap. Kita lihat dalam Yohanes 6:63, ya. Yohanes pasal ke-6 ayat 63. Rohlah yang memberi kehidupan, daging sama sekali tidak berguna. Firman yang aku katakan kepadamu adalah roh, dan dialah juga kehidupan. Ya, jadi firman Tuhan berdasarkan apa yang tertulis, firman itu roh. Kalau orang melanggar firman, dia dosa. Saya tanggap. Artinya dosa itu roh. Kita nggak bisa lihat dengan mata kita, dengan mata jasmani nggak bisa. Yang bisa melihat dosa itu cuma Tuhan. Karena dosa itu adalah pelanggaran terhadap firman-Nya, terhadap Torah-Nya. Nah, kita coba mengerti betapa seperti yang tadi saya katakan, ya. Karena kan ada orang yang berpendapat, ini coba baca di bahasa Inggris. Itu bukan hati, itu heart. Ya benar. Memang, tetapi kita harus mengerti bahwa yang dimaksudkan di situ, mau hati kek, mau jantung kek, itu hanya kiasan, ya. Dan saya seringkali berpikir dalam hati saya lah ya. Karena firman itu roh, roh itu harus ketemu dengan roh. Ya tanggap? Ya. Ada tertulis, Bapa Yahweh menginginkan roh yang ditempatkannya di dalam kita diingininya dengan cemburu. Jadi sebenarnya firman yang adalah roh
itu yang membersihkan roh kita yang telah tercemar dengan kelakuan-kelakuan dan dosa-dosa, baik sejak leluhur sampai saat kita yang masih hidup. Ya, kita harus mengerti dengan benar sehingga kita jangan sampai terkecoh. Ya, terkecoh bukan karena salah Tuhan ya. Tapi karena salah kita sendiri, karena itu firman Tuhan yang seringkali diingatkan di tempat ini. Kenalah Tuhan kita dengan benar. Saya tanggap. Roh, firman Tuhan kan jelas katakan, firman itu roh. Ya. Tuhan yang saudara dan saya sembah adalah juga roh. Ya. Nah, kita harus mengerti bahwa roh kita ini karena nenek moyang dahulu yang telah tertipu, rohnya telah tercemar. Karena itu dia sedang membersihkan roh kita. Ya. Tadi kan jelas ya di dalam Yohanes 6:63 kan. Rohlah yang memberi kehidupan, daging sama sekali tidak berguna kan. Artinya kita harus mengerti di sini ya. Kalau tidak ada roh Tuhan, ya mati semua. Saya tanggap. Nah, kita harus coba mengerti firman Tuhan semakin hari semakin lebih dalam. Supaya jangan kita juga tertipu karena penafsiran kita yang salah. Karena firman Tuhan itu banyak sekali kiasannya. Sehingga kita harus mendeteksi lebih dulu ini kata sesungguhnya yang dimaksudkan Tuhan atau kiasan. Dan banyak sekali yang terjadi sekarang yang namanya kiasan dianggap sebagai suatu kebenaran. Sehingga melenceng. Saya tahu, kan banyak kan beberapa kali kita beri contoh kan. Dan saya percaya Tuhan mau kita semakin hari semakin lebih mengenal Tuhan kita dengan benar. Mengenal Tuhan dengan penuh dan benar. Bukan hanya mengenal dia aja. Tetapi mengenal dia dengan penuh seutuhnya. Mengenal Tuhan kita seutuhnya dengan benar. Benar ini yang penting. Kalau kita hanya mengenal dia tapi nggak benar ya repot. Karena banyak orang mengenal Tuhan melalui firman-Nya tapi nggak benar. Ya. Itulah yang dikatakan beberapa kala belakangan ini yang diingatkan Tuhan. Itulah yang namanya pengetahuan palsu. Pengetahuan palsu dianggap sebagai kebenaran. Akhirnya membuat orang melenceng. Ya. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan pun harus mengerti. Ketika firman Tuhan berkata, peliharalah hatimu berdasarkan terjemahan Lukas. Dengan segala kewaspadaan. Ya. Nah, kita harus mengerti bahwa yang dimaksudkan hati di sini ya, bukan menjaga kesehatan kita, enggak. Ya, tapi ya kesehatan rohaninya yang penting. Bisa tahu maksud saya? Bukan kesehatan jasmaninya. Ya. Karena di dalam hati ini berdasarkan tadi Mazmur 119 ya. Firman yang kita terima, yang kita baca, yang kita dengar. Itu tertanam di dalam hati. Ya. Dalam hati, dalam arti kata ya sebenarnya di dalam roh kita yang terus-menerus diperbaharui sampai sempurna. Tapi ya kalau kita bilang katakanlah orang, karena kita kan biasanya bilang, saya jatuh hati. Kalau dibilang saya jatuh jantung repot kan. Lo betul nggak maksud saya? Mengerti maksudnya? Itu satu ungkapan yang supaya gampang dimengerti. Ya, nggak pernah saya dengar walaupun memang sih jatuh hati, tapi kan kalau ditulis dalam bahasa Inggris heart, dia bukan liver ya. Dikatakannya pasti heart. Loh kalau kita berbicara secara letterlek begitu, lah bukan jatuh hati tapi jatuh jantung. Saya tangkapnya. Ya, karena itu ya kita harus mencoba mengerti
apa isi atau inti daripada yang dimaksudkan dengan kata-kata itu. Sehingga kalau Tuhan bilang firman itu jatuh dalam hati, ya, kita harus mengerti karena di dalam hati bukan berarti di hati kita ada firman yang tertulis begitu. Kalau kau bedah hatimu, nggak ada firman di situ. Kau bedah jantungmu, nggak ada firman di situ, ya. Karena firman itu roh, nggak bisa kita lihat. Dan saya menafsirkan, saya pribadi menafsirkan, roh itu sebenarnya jatuh ke roh kita. Karena roh Tuhan ada di dalam kita. Selama saudara dan saya hidup atau selama manusia yang dikatakan hidup, berarti ada roh Tuhan di situ. Kalau rohnya diangkat, ada tertulis kan, roh lah yang memberi hidup, daging sama sekali nggak ada guna. Kalau roh ini diambil oleh Bapa Yahweh ya mati. Setanggap. Karena itu sebenarnya roh kita lah yang terus menerus diperbaharui oleh firman Tuhan. Ya. Nah, tetapi ya supaya gampang ditafsirkan oleh orang ya, dan ini sudah menjadi suatu bahasa sehari-hari, saya percaya kita ngerti lah maksudnya. Ya, saya jatuh hati, nggak mungkin saya jatuh jantung. Bisa ditangkap maksudnya ya, karena itu sebagai suatu ungkapan aja. Ya, dan ini kita belajar di sini. Kalau Tuhan bilang peliharalah hatimu, ya, karena Yesua berbicara dari dalam hati keluarlah kata-kata, ya. Nah, kalau di dalam hati kita ini tidak ditanam firman yang hidup, firman yang berasal dari Bapa Yahweh, tetapi firman yang berasal dari si jahat, maka di dalam setiap tutur kata, tingkah laku dan perbuatan akan nyata kelihatan yang di dalam kamu itu berasal dari yang benar atau dari yang jahat. Saya tanggap, ya. Dan kita diajar, dibentuk oleh Tuhan. Karena pada dasarnya kita ini ya sejak dilahirkan pun sudah nggak benar di hadapan Tuhan. Nah itu berkali-kali dikatakan kita dibenarkan. Kata Roma pasal 5 ayat 1. Kita dibenarkan oleh Tuhan melalui iman kepada Yesua. Artinya kita dibuat jadi benar. Yang tidak benar dijadikan benar. Itu anugerah. Ya, bagaimana bisa terjadi? Dengan kita percaya kepada Dia, maka firman-Nya yang adalah roh itu diterima oleh roh kita dan roh kita bisa menerimanya sehingga kita dari dalam diproses oleh firman sehingga karakter yang tidak benar yang memang sudah tertanam sejak leluhur kita jatuh dalam dosa, itulah yang dibersihkan oleh Tuhan hari lepas hari. Kita yang tadinya mungkin dahulu begitu gampang meluarkan kata-kata negatif, kata-kata makian, kata-kata cacian bagi orang lain, bahkan bagi diri kita sendiri. Karena ada firman yang menjamah roh kita, atau dalam terjemahan umumnya yang ada dalam hati kita, maka firman itulah yang bekerja di dalam. Ya, bekerja dari dalam memproses kita sehingga semua yang mungkin tiap hari mengeluarkan kata-kata cacian, makian, kutukan dan sebagainya, lambat laun dibersihkan oleh Tuhan. Ya, lambat laun dibersihkan, dimurnikan oleh Tuhan. Sehingga sadar ataupun tidak sadar, orang yang percaya kepada Bapa Yahweh dan menerima firman-Nya, dia akan berubah tanpa dia sadari. Ya, tanpa dia sadari. Lo enak aja lo, kan ada tertulis. Ketika Mose datang menghadap Bapa Yahweh,
Dia berbicara 40 hari 40 malam dengan Tuhan, tidak makan, tidak minum. Loh kok bisa? Loh dia yang punya kuasa menjamah tubuh si Moshe. Ya. Dia menjamah tubuh Moshe karena ada tertulis. Ya. Manusia hidup bukan hanya dari roti biasa, tetapi dari setiap firman. Loh Moshe kan 40 hari 40 malam ngomong sama Tuhan terus. Tuhan ajarkan dia arti dari 10 perintah ini. Sampai dia mengerti benar selama 40 hari 40 malam. Dia kepenuhan. Ya. Dia kepenuhan dengan apa yang difirmankan. Apa akibatnya? Loh karena penuh, meluap, jadilah dia memancarkan kemuliaan Tuhan. Bisa tanggap? Itu karena kepenuhan. Karena kepenuhan akhirnya dia memancar kemuliaan Tuhan dan dia tidak tahu. Dia nggak tahu kalau dia memancarkan kemuliaan Tuhan. Lalu kenapa dia nggak tahu? Loh karena Tuhan juga memancarkan kemuliaan yang lebih besar. Sehingga dia nggak tahu, dia nggak menyadari karena sama-sama di dalam terang. Tetapi ketika dia turun menemui bangsa Israel. Bangsa Israel yang boleh dikatakan ada dalam kegelapan, lihat terang ya kaget. Dan itu bukan hanya terjadi pada Moshe. Dan saya percaya itu pun terjadi bagi orang-orang percaya. Sampai saat ini termasuk saudara dan saya. Artinya, dengan cara Tuhan, Dia yang bekerja dari dalam kita. Dia yang merubah hidup kita. Sehingga baik dari tutur kata kita, cara berpikir kita, semuanya walaupun pelan tetapi pasti ada perubahan dalam hidup kita. Dan itulah yang memang Tuhan kehendaki. Karena itu dia mau terus menerus membersihkan hati saudara, roh kita yang telah dicemari dengan kuasa kegelapan. Hari lepas hari menjadi semakin murni. Ya. Dan setelah kita menerima kebenaran itu, menjaganya, firman Tuhan katakan, jaga. Jaga baik-baik. Ya. Soal jaga menjaga itu bukan lagi urusan Tuhan, ya, tugas kita. Artinya kita tahu bahwa kalau kita sudah diberikan sesuatu yang baik yang harus kita pelihara, jaga baik-baik. Loh, kita tidak menjaganya baik-baik, kita membiarkan diri kita dicemari dengan lingkungan, ya tercemar, pasti tercemar. Pasti tercemar. Contoh kan, contoh. Karena kalau dikasih contoh kan lebih gampang. Ya. Telur, ya, kalau ditaruh di atas meja ya dia telur begitu aja terus. Tetapi telur itu kita bungkus dengan katakanlah tanah liat yang dicampur asin-asin, ya. Mungkin 2-3 hari atau paling lama seminggu kita kupas sudah jadi asin dia. Jadi di situ merupakan satu gambaran bahwa lingkungan bisa sangat mempengaruhi kita kalau kita tidak berjaga-jaga. Ya, lo maksudnya apa berjaga-jaga? Lo contohnya kan banyak. Itu kan tadi contoh telur asin, ya. Atau telur apalah, telur biasa juga kita bisa jadikan asin. Kalau kita mau dia asin, ya masukin aja ke lingkungan yang asin, jadi asin dia. Tetapi sebaliknya, ya, karena telur ini kan sudah keluar dari induknya kan, dari ayamnya, bisa tahu nggak saya? Artinya dia sudah berdiri sendiri, ya, dia bukan lagi telur yang hidup. Tetapi kita melihat contoh yang lain, ikan. Saya pernah kasih contoh kan, seringkali kasih contoh ikan, ya, jangan ikan tawar, ikan asin. Ya karena kebetulan saya lama juga kerja di laut, jadi ngerti lah. Ya. Ikan asin, ya ibu-ibu lah. Kau beli ke pasar, beli ikan laut.
Ikan laut itu kan hidupnya di air asin kan. Ketika kau beli dia di pasar, dia sudah mati, engkau goreng, itu pakai garam nggak? Pakai garam. Kenapa? Ya. Disinilah kita melihat pengaruh yang luar biasa. Ketika ikan itu masih hidup di laut, ya, yang air asinnya mempunyai kadar garam yang lumayan. Ya kalau kita cicip airnya aja pasti asin. Tetapi selama ikan itu hidup, maka dia tidak akan asin. Saya tahu nggak saya? Nah saya kadang-kadang kalau di laut kan kepengen kalau udah banyak ikan ini ya. Mau masukin di apa namanya? Dulu kan karena kan di namanya di laut di stasiun-stasiun gitu kan. Ya karena semua orang pengen nyimpan ikan kan. Otomatis ya cold storage-nya tempat nyimpan barang-barang beku itu, daging-daging segala macam. Ya kalau semua orang nyimpan ikan di sana ya penuh kan. Ya kadang-kadang karena ada kapal standby juga yang ada di sekitar stasiun. Ya kita masukin juga ke kapal. Nanti pas mau dekat-dekat pulang, ya umpamanya besok mau pulang ya diambil atau berapa jam sebelum pulang diambil baru pulang. Ya. Tapi bisa aja suatu saat itu penuh kan. Loh namanya orang kan harus jalan pikiran. Ikan laut udah mati ya kita potong harus kita garami supaya jadi ikan asin. Bisa tanggap? Ya. Atau kalau kita memang tidak mau garami ikan laut itu selama dia hidup dia tidak akan bisa dipengaruhi oleh lingkungan yang asin. Tetapi kalau ikan laut itu mati dan dia ada di dalam laut, dia pasti asin. Bisa tangkap maksud saya? Artinya demikian pula hidup saudara dan saya. Dunia ini memang ada tertulis semakin jahat, semakin sukar, semakin tidak benar. Tetapi apabila anak Tuhan tahu memelihara hatinya, hidup di tengah lingkungan yang jahat sekalipun, dia tidak akan pernah bisa dipengaruhi oleh lingkungan. Karena dia hidup ada di dalam Tuhan. Dia hidup dipelihara oleh Tuhan. Nah itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Sehingga dimanapun saudara dan saya hidup, dunia ini tidak akan bisa mempengaruhi kita atau merubah kita. Karena apa? Karena yang di dalam kita sebagaimana tertulis lebih besar dari apa yang ada di dunia ini. Saya tanggap. Ya. Tetapi kalau tekanan dari luar, ya kita belajar sedikit ilmu fisika lah. Ya. Kalau tekanan sesuatu barang besar, katakan di ruangan ini kan, tekanannya besar, bisa jebol tembok itu. Saya tanggap, ya. Karena itu kita harus bisa memeliharanya. Kalau tekanan Roh Kudus atau kuasa Roh Kudus di dalam kita lemah, maka kekuatan dari luar akan sanggup menjebol kita. Bisa tanggap. Tetapi apabila dia yang ada di dalam kita, sebagaimana tertulis dalam firman Tuhan di 1 Yohanes pasal keberapa? Pasal keempat, ayat keempat dikatakan di sana, kamu berasal dari Elohim, hai anak-anak, dan kamu telah menaklukkan mereka. Perhatikan selanjutnya, dia yang ada di dalam kamu lebih besar daripada dia yang ada di dalam dunia. Artinya kekuatan roh Bapa Yahweh yang bertahta dalam hati kita, di dalam hidup kita, lebih besar dari kekuatan di dunia ini. Tuhan mau ingatkan dan yakinkan bahwa dia, Yahweh yang di dalam kita, lebih besar dari apa yang ada di dunia ini. Sehingga kekuatan dunia
tidak akan bisa menjebol masuk ke dalam kita. Bisa ditangkap maksudnya? Ya. Nah, inilah yang harus kita pelihara supaya jangan sampai pertahanan yang sudah kuat karena ulah kita sendiri ya bisa jebol. Ya. Karena itu dikatakan dalam firman Tuhan tadi, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Ya, engkau mungkin coba-coba ya dibolongin sedikit pakai jarum gitu kan, tanpa sadar kekuatan yang ada di dalam kita. Karena dibolongin sedikit aja, dibolongin lubang jarum. Ya, karena iseng-iseng dibolongin sedikit. Akhirnya pertama-tama ya mungkin masih balance kan. Karena udara yang di dalam kita ini atau roh yang di dalam kita. Ya, tadinya lebih besar tapi karena kelalaian kita sendiri. Ada lubang yang mungkin kita buat. Akhirnya membuat tekanan yang ada di dalam kita. Otomatis turun menjadi sama dengan tekanan di luar. Bahkan yang di luar semakin besar, kembali dia menekan ke dalam. Yang membuat orang percaya sekalipun karena kesalahan sendiri, tekanan dari luar akan sanggup menghancurkan orang yang menamakan diri orang percaya sekalipun. Karena itu kita harus menjaga akan kondisi hati kita, kondisi roh kita. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jangan beri celah, setitik lubang jarum pun jangan kau bikin. Ya, kita harus terus-menerus diingatkan oleh Tuhan. Dengan waktu yang semakin dekat. Ya. Dengan waktu yang semakin dekat ya sadar sendiri. Jangan sampai karena kesalahan sendiri akhirnya rugi sendiri. Bisa tak kamu saya? Ya. Kita akan punya satu tujuan. Saya mau bertemu dengan Bapakku. Saya mau kembali sebagaimana yang kita pelajari dari kitab Kejadian. Sebagai orang pilihan. Satu tempat yang sudah dipilih Tuhan. Itulah tujuan kita. Tetapi untuk mendapat sampai kepada tujuan. Maka satu perjuangan dibutuhkan oleh orang-orang pilihan. Untuk tetap menjaga dirinya. Sehingga sampai kelak di tanah perjanjian yang sudah Tuhan persiapkan. Termasuk saudara dan saya. Kita mengimani. Untuk bisa bertemu dengan dia. Jagalah hatimu. Jaga, kita sama-sama menjaga. Ya, karena kalau kita tidak menjaga diri ya siapa lagi yang jaga. Tuhan sudah berikan penolong, yaitu Roh Kudusnya. Nah, kita harus senantiasa mengajak dia berkomunikasi setiap saat. Setiap saat. Sehingga dengan demikian kita dapat terpelihara. Dari segala kemungkinan adanya celah-celah yang karena kesalahan kita sendiri kita lakukan tanpa sengaja. Dan celah sedikit pun pakai selubang jarum sekalipun. Karena ulah kita itu tetap suatu kesempatan yang tanpa kita sadari. Kita berikan kepada si jahat. Yang kalau kita tidak cepat mengoreksinya, kita akan dihancurkan. Setan tidak akan pernah punya belas kasihan. Karena tujuan utamanya hanya untuk mencuri, untuk membunuh, dan untuk membinasakan. Ya, Tuhan mau saudara dan saya selamat. Tuhan mau Bapa Yahweh karena Dia yang menciptakan kita. Semuanya kembali berkumpul bersama dengan dia sesuai dengan kehendak dia. Nah, di dalam perjalanan hidup sebagaimana tertulis firman Tuhan tadi. Saya baca kitab Lukas ya. Dalam ayat 24. Buanglah darimu mulut serong
Jauhkanlah darimu bibir belat-belit. Ya. Dari lidah mulut bibir yang keluar itu kita bisa mendeteksi apa yang ada di dalamnya. Karena Yesua jelas menyatakan di dalam firman Tuhan. Kalau kita lihat di dalam kitab Matius, ya, Matius pasal ke-12 ya. Kita baca mulai ayat 34 dan 35. Hai keturunan ular biludak, bagaimana mungkin kamu mengatakan yang baik padahal kamu itu jahat? Sebab mulut berbicara dari kelimpahan isi hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendahara hati yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Artinya, apapun kata-kata yang keluar dari mulut bibir kita, walaupun kita orang percaya, kita sebagai anak Tuhan bisa mendeteksi, ya, hati orang ini bagaimana. Ada orang yang memang sudah menjadi sesuatu kebiasaan untuk ngomongnya belat-belit, terlebih berbohong. Ya. Orang yang seringkali melakukan seperti itu, katakanlah seorang pembohong. Kita bisa mendeteksi seorang pembohong karena sudah sering bohong, dia tidak menyadari kalau dia bohong. Bisa tahu maksud saya? Kan kita sering, karena kita sudah tahu ini si pembohong. Makanya kalau kita ketemu dia, ya kita langsung hati-hati. Sehingga apapun yang dia katakan, kita kemungkinan besar tidak langsung percaya. Karena udah biasa bohong. Dan orang-orang seperti ini ada tertulis tandai dia. Bukan benci ya, tandai aja. Tandai dalam arti kata kita dibawa oleh Tuhan, hati-hati, waspada. Ya, karena orang yang berbohong seperti ini, kalau kita menerima dia, ya walaupun kita memang harus tetap bersikap baik sama orang seperti itu, tetapi jangan menerima perkataan-perkataan yang kalau kita nilai, wah ini nggak benar. Ya, alangkah baiknya ya supaya jangan nyakitin hati orang juga, ya lebih baik kita menghindar secara pelan-pelan. Supaya apa? Supaya jangan lingkungan hidup kita, karena kita memberikan celah, kita bisa tercemar. Ya itu seperti telur tadi. Ya, karena lingkungan bisa mempengaruhi kondisi telur ini. Tadinya tawar, lingkungan membuat dia asin, akhirnya dia jadi asin. Tetapi apabila kita hidup di dalam Tuhan, kalau Tuhan mengizinkan kita ada dimanapun aja, ya, kalau Tuhan izinkan, ya, katakanlah mungkin kita ada Tuhan izinkan di tempat yang sangat jahat. Tetapi kalau Tuhan izinkan ke sana masuk, engkau selama ada di dalam Tuhan, kita tidak akan pernah bisa tercemar. Seperti ikan laut tadi, selama dia hidup di dalam Tuhan, selama dia hidup, air laut tidak akan pernah bisa mencemari dia. Ya, karena itu kita pun harus berjaga-jaga. Jangan karena lingkungan kita terbawa-bawa. Mulai karena seringkali di tengah orang yang suka bohong, ya akhirnya mempunyai sesuatu pandangan yang mulai berbeda. Kan bohong kecil-kecilan gak apa-apa. Kan gitu orang mau bela diri aja nggak apa-apa lah, sedikit-sedikit aja kok. Tuhan juga ngerti. Apalagi ini bohong buat kebaikan. Waduh hebat nggak tuh. Ini bohong buat kebaikan. Apalagi mungkin ada orang yang berkata, ya nggak apa-apa lah ngambil sedikit-sedikit dari kantor kan. Ini kan buat gereja. Ngambil barang. Kalau ngambil barang tanpa sepengetahuan yang punya berarti kan apa?
mencuri. Ada tertulis, jangan engkau persembahkan sesuatu yang najis di hadapan Tuhan. Tetapi kan karena orang mau membela diri atau membenarkan diri, nggak apa-apa lah, ini kan untuk Tuhan. Tuhan ngerti kok. Lah, hal-hal seperti itu kalau kita membiarkan diri kita masuk ke dalam pencemaran yang pelan-pelan, akhirnya menjadi cemar benar. Mungkin kita dahulu melakukan seperti itu. Mungkin ya. Karena itu ada tertulis, mungkin dahulu kamu mencuri, nah sekarang jangan nyuri lagi. Mungkin dahulu pembohong, sekarang jangan bohong lagi. Ya. Semua yang lama-lama itu tinggalkan. Tetapi biarlah diri kita terus-menerus diperbaharui. Karena kita mau firman yang memang sudah tertanam dalam hidup kita. Karena kita menerimanya dengan lemah lembut, maka firman itu akan terus-menerus bekerja. Sehingga jiwa kita, kata Yakobus 1 ayat 21. Ada tertulis firman itu yang menyelamatkan jiwa kita. Tetapi harus ada suatu kerjasama yang baik antara kita dengan firman. Firman itu baik, tetapi kalau kita tidak menerima dengan baik, ya nggak bisa. Tetapi kalau kita mau dirubah, kita menerima firman, walaupun kita saat ini nggak baik. Bisa tangkap? Walaupun saat ini kita ini penjahat, tetapi kalau kita bertobat, kemudian kita mau menerima firman yang baik, maka firman itu yang akan bekerja di dalam kita, dan dia sanggup merubah kita. Ya. Itulah kehendak Tuhan. Jangan jadi serupa dengan dunia, kata firman Tuhan. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan akal bodemu. Itu hanya dapat terjadi apabila kita menerima firman dan membiarkan dia bekerja dalam hidup kita. Walaupun ketika dia bekerja ada tertulis yang berkali-kali dinyatakan. Memang dia melukai. Tapi jangan lari. Karena dia akan bebat. Dia memukul, dia menghajar, jangan lari. Karena dia akan membalut. Ya. Tetapi yang terjadi banyak. Lah. Ditusuk marah, lari. Ya, loh itu kenyataan di mana-mana banyak seperti itu. Ya. Maunya menerima firman yang lemah lembut. Ya. Menerima firman, saya baca firman ya. Nggak pernah dikata firman yang lemah lembut, enggak. Firman itu bagaikan lebih tajam daripada pedang bermata dua. Firman itu bagaikan api yang menghanguskan. Firman itu bagaikan palu godam yang menghancurkan. Tidak ada Tuhan memberikan firman yang lemah lembut. Tidak ada. Ya. Tetapi memang dia bekerja dengan lemah lembut kalau kita terima. Dia akan bekerja. Memproses kita dengan lembut. Walaupun kita mungkin di dalam hati panas. Tapi kita membiarkan dia bekerja. Dia akan bekerja. Karena banyak contohnya. Kalau saudara baca cerita tentang Yehezkiel. Dia akan berbicara. Roh Tuhan memaksa saya pergi ke sana. Oh hatiku panas. Tapi dia ikut aja. Dia ikut karena memang Tuhan punya tujuan. Karena banyak para nabi kan. Kadang-kadang dia gak mau. Contoh si Yunus. Tuhan bilang pergi ke sini. Ya kesel lah sama Tuhan. Ya. Bahkan ketika Tuhan berbuat kebaikan kepada orang Niniwe karena mereka bertobat. Yang marah malah Yunus. Aku kan sudah bilang engkau itu Tuhan yang maha kasih. Kalau diterjemahkan secara bebas. Aku mengerti kalau orang-orang ini bertobat. Pasti hukumannya nggak jadi. Loh itu kita juga harus ambil pelajaran. Karena beberapa kali kemarin kan dikasih lihat. Ketika orang sungguh-sungguh bertobat, Tuhan itu kasihnya tidak bisa kita ukur dengan pikiran kita.
Bahkan dikatakan orang yang penyembah berhala sekalipun, kalau dia bertobat, Tuhan berbelas kasihan. Kenapa? Karena walaupun dia penyembah berhala, itu tetap ciptaannya. Ya, kita belajar, saudaraku, dengan apa yang Tuhan nyatakan, supaya hidup kita ini ya mulai belajarlah. Belajar mungkin ngomong ya. Saya mungkin ngomong juga karena menurut saya baik. Tapi orang bilang kamu ngomongnya kasar. Loh, saya pernah ngalami dengan anak-anak saya yang cewek-cewek ya. Karena anak saya pertama kedua laki-laki. Jadi ya kerja kita juga kerja kasar, artinya di tempat yang banyak kasar-kasarnya. Akhirnya itu bisa terbawa di rumah. Ya, apalagi di rumah waktu didik anak-anak laki-laki kan. Jadi ya udah kebiasaan kasar. Begitu lahir anak perempuan, waduh, mau digendong karena mungkin caranya kasar, nangis melulu. Ya mamanya marah, kamu sih ngomong kasar. Loh, anak perempuan gak bisa dikasarin. Padahal masih bayi itu. Lah dari situ saya pun belajar mencoba merubah diri kita dengan pertolongan Roh Kudus. Ya walaupun mungkin ya masih orang menganggap kasar ya. Gimana ya, karena kata-kata kayak ini sudah sekian puluh tahun ya cara ngomongnya begini. Sehingga banyak orang lain ngomong kasar. Padahal menurut saya itu sudah lembut sekali. Bilang kamu saya. Menurut saya sudah ngomongnya lembut. Tetapi menurut orang lain kamu ngomongnya kasar. Lah. Nah, itu karena membuat saya terdiam, gimana lagi nih. Lalu saya ngerasain juga dengan anak perempuan saya waktu mereka masih bayi. Cara bapaknya mungkin nanganin, dia nangis terus. Dan mamanya yang marah lah, saya juga. Ya karena anak kita juga pikir-pikir, loh itulah cara Tuhan untuk membuat kita terus menerus berubah. Ya walaupun kadang-kadang kayak khotbah begini kan. Ngomongnya ya kasar, ya siapa yang mau dengerin? Padahal maksudnya nggak kasar, maksudnya nggak kasar. Menurut saya nggak kasar, tetapi menurut orang lain kata-katamu pedas. Ya, loh tapi itulah masing-masing kita kan diberi talenta. Misalnya sama saya, ya beri talenta ya cara saya khotbah kayak gini ya itulah saya. Ya, itulah saya. That's me. Bukan saya mau coba lemah lembut, nggak bisa. Memang udah begitu. Udah begitu. Hanya berusaha untuk melakukannya supaya bisa diterima orang lain. Wah, awalnya sih mungkin lemah lembut, lama-lama kelihatan juga. Bisa tahu saya. Walaupun rencananya enggak. Tetapi setelah lama-lama semakin berkobar, semakin waduh. Ya kadang-kadang juga kepleset juga. Omongan-omongan yang mungkin dalam pandangan orang sangat kasar. Dan banyak jemaat atau orang tidak bisa terima kata-kata kasar. Ya, padahal kalau kita kadang-kadang kan orang bilang kamu ngomongnya kasar. Baca firman enggak? Firman Tuhan juga kadang-kadang kasar. Bapakmu setan, itu kasar. Bapakmu setan kata Yesua. Apa enggak kasar? Itu sangat kasar. Kamu ular biludak, tadi kan ada ular biludak. Loh kalau seperti itu, tapi ya kadang-kadang kan kita bukan mau coba bela diri. Tapi kadang-kadang memang Tuhan izinkan itu terjadi. Untuk kita baik yang mendengar maupun yang berbicara pun terus koreksi diri. Ya. Bukan saya yang menyelamatkan, tapi firman yang berasal dari Tuhan. Yang Tuhan nyatakan melalui mulut bibir ini dengan caranya. Itulah yang dapat menyelamatkan kita kalau kita terima. Nah, kita coba belajar. Ya, tadinya mungkin ngomong ya belok. Baru sampai tujuan. Ya. Kan caranya beda-beda. Dulu saya ngajar anak saya si Ruth ini nih. Ya. Waktu masih SD.
Ya matematik. Kan matematik itu di sekolah, waduh macam-macam jalannya. Ada soal begini, waduh muter, baru langsung dapat. Saya kasih dia jalan yang gampang, ini aja. Wah dia marah. Gak bisa begini, waduh. Itu kelas 5 SD itu. Saya nggak tahu sekarang ya, anak-anak itu ya. Maunya muter, baru dapat. Loh, kita tidak diajari seperti itu. Ini begini, dapatnya begini. Tapi dia marah sama saya, aduh. Saya bilang, oh ini bapak mau ngajar benar kok. Enggak, tapi bukan begini caranya. Harusnya beginilah, ya udahlah kamu kerjainlah sendiri. Begitulah mungkin juga termasuk di dalam ya kayak pelayanan seperti ini. Saya mau langsung ya menurut saya ya to the point aja plak. Buat apa muter baru nyampe. Kalau itu salah ya kasih tahu aja salah. Kalau itu benar ya kasih tahu benar. Kalau orang yang sudah berbohong itu menjadi kehidupannya, dia sudah tidak sadar lagi kalau dia bohong. Karena memang kehidupannya seperti itu. Tetapi dari tempat ini saya katakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau kita mau berubah, dia sanggup merubah kita. Ya, tetapi ya jangan merubahnya cuma sekali-sekali. Kalau mau berubah ya, nanti kan orang lihat, ih udah mulai berubah ini ibu ini ya. Atau bapak ini tadinya ngomong bohong dulu. Sekarang udah gak mulai bohong. Ya, udah mulai berkurang bohongnya. Lah hal seperti itu harus tetap dipertahankan. Yang mulai berkurang sampai habis. Tidak lagi berbohong tetapi menyatakan kebenaran. Itulah yang Tuhan kehendaki. Kemudian dikatakan oleh firman Tuhan. Biarlah pandanganmu terarah ke depan dan tatapan matamu lurus ke muka. Ini sesuai firman Tuhan. Dikatakan di dalam Ibrani pasal ke-12. Ayat kedua. Sambil memandang kepada Yeshua, penguasa dan penyempurna iman, yang dengan mengabaikan aib ganti sukacita yang disediakan baginya. Dia tabah memikul salib, maka dia telah duduk di sebelah kanan takhta Elohim. Kalau saudara perhatikan kata per kata, kenapa Yeshua itu bisa duduk di sebelah kanan tahta Tuhan? Karena dia setia kepada firman. Karena itu dia mengajar kita. Ini loh, mari kalau saya terjemahkan dari tugas nih ya. Marilah kita arahkan pandangan kita kepada Yeshua. Mata kita terpusat kepada Yeshua, apa yang dia lakukan. Itulah yang kita belajar praktekkan dalam hidup. Kita harus mengerti bahwa Yeshua itu adalah firman. Arahkan dirimu kepada firman. Belajarlah untuk mengikuti firman dalam hidup kita. Kita tidak akan pernah mungkin bisa menjalani jalan hidup sesuai firman tanpa pertolongan dia. Gak bisa. Ya, bisa tapi mungkin kadang-kadang melenceng. Karena seringkali ketika kita menjalani hidup dengan kekuatan sendiri, ya, mulai timbul ego kita. Oh nggak apa-apa sedikit beginilah. Seperti yang saya katakan tadi itu. Ya nggak apa-apa lah bohong sedikit. Jangan berkompromi dengan si jahat. Si jahat itu berusaha, ya. Kalau umpamanya si jahat bilang udah ambil aja duitnya. Enggak, sedikit-sedikit aja. Sedikit-sedikit kan nggak apa-apa. Tuhan juga ngerti. Ya. Lah kita belajar itulah liciknya si jahat. Bagi Tuhan, mau berdosa kecil, mau berdosa besar, judulnya berdosa. Tidak ada dosa masuk surga.
Tetapi setan mau membujuk. Yang kecil-kecil nggak apa-apa, Tuhan juga ngerti. Lah itu setan. Jangan beri celah sama setan. Ya, mungkin tadinya kecil-kecilan, ngambil duitnya kecil-kecilan kan. Lama-lama karena nggak ketahuan, ngambilnya lebih banyak. Akhirnya jadi perampok, jadi koruptor. Ya, dan ya jeleknya lagi kan. Ya kamu kan dapat banyak. Sumbang dong gereja. Uang haram dikasih ke gereja. Uang hasil curian, barang yang najis. Ya. Itu kita harus perhatikan ya. Barang-barang yang najis seperti hasil-hasil curian atau segala macam. Jangan kita berikan kepada Tuhan. Tidak bisa, Tuhan nggak bisa terima hal seperti itu. Kalau mau beri, berilah yang baik. Ya. Jangan memberi sesuatu yang tidak baik. Yang bukan berasal dari Tuhan, nah itu bahaya. Nah, Tuhan tidak pernah mengajarkan saudara dan saya seperti itu. Ya. Tetapi untuk menjalani hidup itu karena sudah terbiasa seperti itu. Ya. Kayak Robin Hood. Tahu saudara Robin Hood? Robin Hood itu salah satu cerita ya boleh dikatakan cerita dongeng. Ya. Tapi sebenarnya dia pencuri. Mencuri harta kekayaan daripada mungkin raja-raja. Tetapi dengan dalih apa? Ini untuk membantu rakyat miskin. Padahal dia perampok. Ya, padahal dia perampok. Nah, jangan seperti itu. Ya, Tuhan tidak mau kita melakukan sesuatu yang seolah-olah baik, tetapi menyembunyikan kejahatan yang besar. Tuhan tidak mau kita memberikan sesuatu yang najis di hadapan Tuhan, gak mau dia. Ya, tapi dia mau beri dengan sukacita segala sesuatu yang bisa kita berikan yang sesuai kehendak Tuhan. Ya, nah saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh, kita melihat dari ayat-ayat ini, ya, kalau kita tertuju pandangan kita kepada Yeshua, kepada firman, maka jalan hidup kita tidak akan belok-belok ke sana kemari. Karena jalan Tuhan itu lurus. Saya tanggap. Karena itu kan seringkali dikatakan oleh firman Tuhan. Bahkan setiap minggu kita berdoa. Ya, jangan menyimpang ke kanan, jangan menyimpang ke kiri. Karena firman Tuhan itu lurus. Jangan kau belokkan. Ya. Manusia boleh membelok-belokkan jalan, tetapi jalan Tuhan adalah jalan yang lurus. Ya, kita lihat di dalam Hosea pasal ke-14. Ayat ke-9. Siapakah yang bijaksana dan memahami semuanya ini? Yang memahami dan mengetahuinya, perhatikan. Sebab jalan-jalan Yahweh adalah lurus dan orang benar akan berjalan di dalamnya. Nah, inilah kita kan orang yang merasakan Roma pasal ke-5 ayat 1. Saudara dan saya orang yang sudah dibenarkan. Dibuat jadi benar. Roma pasal 3 ayat 10 dikatakan tidak ada yang benar. Kita lihat lagi ya. Roma 3 ayat 10. Kemudian kita bandingkan dengan Roma pasal 5 ayat 1. Sebagaimana yang tertulis, tidak ada yang benar, bahkan seorang pun tidak. Dalam pandangan Tuhan, semua berdosa. Tetapi Roma pasal ke-5 ayat ke-1 dikatakan oleh firman Tuhan. Sebab itu setelah dibenarkan oleh iman. Inilah anugerah. Kita sudah disingkapkan. Dalam hal ini iman adalah Yeshua. Kita dibenarkan oleh Yeshua yang 2000 tahun yang lalu. Wah, di mana saat itu kita belum lahir, dia sudah membenarkan kita. Saya tanggung saya. Dia sudah membenarkan kita. Tadinya tidak benar. Tetapi karena kita percaya kepada dia, dia membenarkan kita. Setelah kita dibenarkan, dia berikan jalan. Ini jalan yang lurus.
jalan di jalan ini, jangan kau belok ke kanan ke kiri. Ya, tetapi disitulah Tuhan memberikan kepada saudara dan saya kebebasan untuk memilih. Mau pilih jalan yang lurus atau mau pilih jalan yang berkelat-kelit, berbelok ke kanan ke kiri, ya terserah. Tuhan tidak pernah memaksa. Ya, Tuhan tidak pernah memaksa. Saya pernah menafsirkan sebagaimana yang kita pelajari dari kitab Kejadian. Ya, kita kan sama-sama belajar atau kita diajar oleh Roh Kudus dan saya menafsirkan kenapa ketika penciptaan kembali Tuhan berikan mau pilih mati atau mau pilih hidup, mau pilih pengetahuan atau mau pilih pohon kehidupan. Itu sebenarnya kita sudah dibuka. Tuhan mau kasih kita diberikan pilihan sejak penciptaan kembali. Ya, mau pilih hidup atau mau pilih mati. Tetapi kenyataan membuktikan Hawa memilih kematian. Ya. Kenapa begitu? Kenapa harus ada seperti itu? Dan itulah yang memang tidak diceritakan di dalam kitab suci kita. Hanya saya menafsirkan. Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Kalau Tuhan menciptakan, semua pasti baik dan sempurna. Tetapi pada ayat kedua, dunia menjadi tidak berbentuk. Kenapa? Di sana ada pemberontakan, saya menafsirkan ada pemberontakan si setan. Karena itu saya menafsirkan. Tadinya Tuhan menciptakan ya semuanya ya baik-baik aja lah. Ya. Tetapi sejak ada pemberontakan. Ketika Tuhan memulihkan kembali dunia. Tuhan berikan kesempatan. Mau pilih hidup atau mau pilih mati. Mau pilih Tuhan atau mau pilih setan? Bisa nggak maksudnya? Kenapa? Kan itu pertanyaan. Kenapa? Karena Tuhan dalam planningnya, kemarin kita sudah belajar kan, betapa segala sesuatu itu sudah ditulis oleh Tuhan, walaupun itu belum terjadi. Termasuk dunia yang baru, bumi yang baru. Kenapa? Karena Tuhan sudah tahu pemberontakan manusia terjadi karena bujukan si setan. Sehingga keluarlah firman Tuhan, terkutuklah tanah karena kamu. Artinya bumi ini dikutuk oleh Tuhan. Itulah sebabnya bumi ini akan dihancurkan oleh Tuhan. Yang dikenal oleh dunia, kiamat. Tetapi dunia mengenalnya beda dengan pengenalan kita. Karena kita punya firman. Dunia mengenal, oh ini dekat-dekat mau kiamat. Sekarang kan mereka ngomongnya gitu. Udah dekat kiamat. Oh sungai Efrat udah kering. Memang itu ada tertulis dalam kitab Wahyu. Tetapi bukan itu yang ditulis oleh firman. Kiamat itu akan terjadi tapi nanti bukan sekarang. Paling sedikit. Setelah kita memerintah bersama Yeshua 1000 tahun lamanya, baru nanti ada kiamat. Sehingga kita jangan sampai tercemar pikiran kita dengan orang-orang dunia itu. Ini mau kiamati. Lihat ini tanda-tandanya. Sungai begini sudah ada tanda-tandanya. Lah. Kenapa? Mereka tidak menerima pembukaan sebagaimana yang kita terima. Karena Tuhan kita, Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan yang sudah memberitahukan segala sesuatu bagi anak-anaknya. Bukan kepada dunia. Karena itu dia berkata, Yeshua berkata, kepadamu dibuka. Tetapi kepada orang lain diberi perumpamaan.
Itu semua harus digenapi. Dan kita mengucap syukur itu terus bekerja. Saudara dan saya pun terus dibentuk. Ya, terus dibentuk supaya kita layak mewarisi langit yang baru, bumi yang baru. Karena itu dikatakan ayat-ayat terakhir pembacaan firman Tuhan. Perhatikanlah langkah kita. Ya. Artinya Tuhan mau kita maju. Kalau melangkah kan berarti maju. Ya. Bukan jalan di tempat ya. Kalau Mazmur 1 ayat 1 duduk ya, terus berdiri baru berjalan, tapi di tempat semua. Kita lihat aja. Mazmur 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Pertama, tidak berdiri di jalan orang berdosa. Berdiri kan? Nggak jalan dia. Ya. Terus tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadi artinya tetap di situ. Tidak, Tuhan mau kita melangkah, maju. Ya. Maju, jangan hanya duduk di tempat, jangan hanya jalan di tempat, jangan hanya lari di tempat. Engkau capek-capek, tapi nggak ada hasil. Bisa tanggap? Ya, kita harus mengerti kehendak Tuhan, karena Dia mau kita maju. Tetapi ayat-ayat firman Tuhan yang diberikan kepada saudara dan saya pada pagi hari ini dikatakan menurut terjemahan Lukas. Pertimbangkanlah jejak langkahmu, maka semua jalanmu menjadi mantap. Artinya hati-hati dalam melangkah. Kitab Mazmur dikatakan, Mazmur pasal ke berapa 37. Kita lihat ayatnya yang ke 23. Sebab Yahweh menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Artinya, kalau tadi di dalam Amsal, perhatikan langkahnya. Tetapi Mazmur ini mengingatkan saudara dan saya. Sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan janjikan, Dia yang mengatur langkah hidup kita. Bukan kita. Ya. Tetapi kalau Tuhan yang sudah atur, jangan berontak. Bisa dilangkah musuhnya. Jangan berontak, kalau Tuhan sudah atur ini jalannya jalan aja. Jangan ngomel di jalan itu. Ya. Kita memang tidak tahu, mungkin yang jalan Tuhan berikan, Tuhan beri, tunjukkan aku jalan. Tuhan kasih jalan, lah ini jalannya becek Tuhan. Jalannya berlobang, jalannya segala macam. Komplain terus sama Tuhan. Tuhan tidak pernah punya rencana yang jahat. Walaupun dalam pandangan kita awalnya, aduh kok jalannya kayak gini Tuhan. Sama seperti Yusuf kan kita sudah belajar kan. Tuhan sudah janjikan kepada Yusuf, kita sudah belajar ini. Kau akan jadi kepala. Kau akan jadi raja, akan jadi pemimpin. Tetapi untuk mencapai tujuan itu, ini jalannya kayak gini. Jalannya becek, jalannya berlobang, jalannya penuh dengan berbagai macam rintangan. Tetapi Yusuf karena dia percaya, tetap dia jalani. Dan pada akhirnya, dia mencapai apa yang Tuhan sudah janjikan. Kalau kita mempunyai pikiran seperti pikiran Tuhan, ketika kita sudah menyerahkan kepada Dia, Tuhan, kuserahkan jalan hidupku. Serahkan hidupmu, kata ayat kelima. Kita baca ayat kelima dari Mazmur 37 ini. Mazmur 37 ayat 5 kita lihat ya. Serahkan jalanmu kepada Yahweh dan percayalah kepadanya, maka Dia akan bertindak. Seringkali hal ini terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Tuhan, kuserahkan rencanaku ke dalam tangan kasih-Mu.
Sering nggak berdoa seperti itu kan? Ketika sudah diserahkan, kita lihat kenyataan kok kayak gini. Lo ngomel sama Tuhan. Padahal waktu berdoa, Tuhan aku serahkan rencanaku. Tetapi begitu lihat kenyataan kok begini, Tuhan salah nih Tuhan pasti. Tuhan itu tidak pernah salah. Tetapi cara kita menafsirkan apa yang dia lakukan seringkali salah. Ya, karena itu kita belajar mengenal Tuhan kita dengan benar. Kalau kita sudah memohon belas kasihan dan pertolongannya, kemudian dia tunjukkan jalan, jalani dengan percaya bahwa langkahku diatur oleh Tuhan. Kan kita ada nyanyikan, langkahku diatur. Oh, katanya nyanyi seperti itu. Ya. Walaupun kadang-kadang ya harus kita akui jalan jelek begini ya mulai mikir kan ini benar gak sih jalan Tuhan, tapi jalan terus, jalan terus, jalan terus, ngomel juga jalan terus. Ya, hal-hal seperti ini harus kita buang. Kalau kita percaya apa yang kita minta itu berasal dari Tuhan, jangan ngomel. Hati-hati dengan mulut. Tapi jalanilah hidup ini dan percaya di ujung sana ada sesuatu yang memang sudah Tuhan siapkan bagi anak-anak yang percaya kepadanya. Walaupun seringkali dalam kenyataan hidup, ya, karena pandangan kita yang terbatas. Kita hanya melihat dalam jarak yang terbatas. Tuhan melihatnya dalam jarak yang tidak kita bisa lihat. Yang tidak terbatas. Tetapi apa yang dia tetapkan itu pasti yang terbaik. Karena ada tertulis. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Kita lihat di dalam Tawarikh pasal ke berapa? 14. Ayat ke 2 Tawarikh 7 ayat 14. Umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa mencari wajahku, serta berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka perhatikan, aku akan mendengarkan dari sorga, akan mengampuni dosa mereka, serta apa? Memulihkan negeri mereka. Nah, kita lihat step-stepnya kan. Dikatakan oleh firman Tuhan, berbalik dulu dari jalan yang jahat, ya. Kemudian ya, merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, berbalik. Tuhan pasti jawab. Termasuk langkah-langkah kita. Yang secara mata jasmani memang kita mempunyai jangkauan penglihatan yang terbatas. Tetapi Tuhan tidak pernah terbatas. Dia tahu apa yang akan dia beri. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Rancangan penuh dengan sukacita. Nah, itu yang harus kita imani. Sehingga ketika kita menjalani hidup ini, kita tidak menjalaninya dengan keluh kesah. Tetapi kita menjalaninya dengan sukacita. Kenapa? Karena kita percaya kita ada di jalan yang benar. Termasuk di dalam menjalani kehidupan kita saat ini. Kan saudara sendiri yang kita masing-masing yang tahu apa yang ada, yang sedang kita alami. Ya, mungkin yang kita alami, aduh kok kayak gini sih. Ya, jangan salahkan Tuhan. Apapun yang saudara dan saya hadapi saat ini, apabila itu Tuhan izinkan terjadi, cepat koreksi diri. Tuhan kenapa sih? Ya nanya Tuhan kan. Serahkan hidupmu, kata kita Mazmur tadi. Serahkan. Tapi kan orang menyerahkannya
seperti main layangan. Saudara tahu main layangan kan? Tarik ulur, tarik ulur, tarik ulur. Nggak dilepas begitu aja. Tuhan maunya kalau kita pasrah, ya terserah Tuhan. Biar dia yang mengontrol semua. Tetapi karena namanya manusia yang masih dikuasai dengan pikiran-pikiran dari yang bukan dari Tuhan, bahkan mungkin dari pikiran sendiri atau pikiran setan, pakai hikmat dong. Ya. Pakai hikmat dong, jangan hanya begitu aja. Ya, mulai tarik ulur kan sama Tuhan. Tarik ulur yang gak naik-naik. Tuhan mau membuat kita semakin tinggi. Kita main tarik ulur ya udah. Gak naik-naik. Karena itu mari kita belajar mengenal Tuhan kita dengan benar. Dan saya percaya orang-orang pilihan yang sudah kita pelajari dan terus kita pelajari. Mereka pun tidak terlepas dari permasalahan dan pergumulan. Tetapi di dalam menjalani kehidupan mereka tetap percaya bahwa yang mereka sembah adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan anak-anaknya selama anak-anaknya tetap dengar-dengaran suaranya. Kalau sesuatu yang mungkin bagi daging kita kok kayak begini, jangan mengeluh karena ada tertulis mengucap syukurlah senantiasa dalam segala hal. Walaupun mungkin kita menangis, ada tertulis air mata orang yang seperti Hizkia berharga di mata Tuhan. Nah, kita belajar dari apa yang tertulis. Walaupun Tuhan bilang kamu mati. Tuhan kan bilang kamu pasti mati, ngomong sama keluargamu. Tetapi ketika pribadi yang dibilang mati ini menangis, memohon belas kasihan, Tuhan yang saudara dan saya sembah adalah Tuhan yang tidak bisa kita ukur kasihnya dengan pikiran kita. Tetapi satu hal yang kita percaya, apabila kita sungguh-sungguh merendahkan diri, dia pasti tolong. Tuhan mengajarkan kepada saudara dan saya, dua orang berdoa untuk kebutuhan yang sama. Tetapi caranya berbeda, sama seperti Marta dan Maria. Sama-sama butuh satu kebutuhan supaya saudaranya yang laki-laki si Lazarus ini jangan mati. Marta berdoa, Tuhan kalau engkau ada di sini Lazarus ini gak mati. Ya. Tetapi Maria sebelum dia ngomong yang sama, dia merendahkan diri, dia menangis. Tuhan, kalau engkau ada di sini, saudaraku pasti nggak mati. Karena tangisan, karena merendahkan diri, itu yang membuat perbedaan antara Marta dan Maria. Ketika Tuhan melihat cara Maria, hatinya langsung tergugah. Sehingga dia berseru kepada orang-orang, Lazarus bangkit. Artinya, kalau keinginan kita mau dikabulkan, mari kita perbaiki cara kita datang kepada Tuhan. Ya, kau datang mengomel-ngomel, siapa yang mau jawab? Tapi kalau kita datang merendahkan diri dulu, kan tadi Korintus juga kitab Tawari, merendahkan diri, menangis di bawah kaki Tuhan. Baru minta, sebelum kita minta sekalipun. Ketika kita menangis di bawah kaki, dia sudah tahu apa yang kau minta. Nah, kita belajar dari apa yang tertulis, bukan kata orang. Nah, saya percaya artinya kita diajar untuk mempraktekkan apa yang tertulis. Karena seperti apa yang tertulis dalam kitab 1 Korintus. Semua yang ditulis itu berguna bagi kita yang hidup pada akhir zaman. Ya, kita belajar.
Kita belajar. Ya, bukan orang yang terpilih itu tidak ada dosa. Contoh Elia itu penakut, dia takut mati sama Isabel. Dikejar-kejar sama Isabel. Tapi apa yang kita lihat? Loh kok dia diangkat? Bisa lihat maksud saya? Elia itu lari meninggalkan Isabel. Karena dia takut dibunuh Isabel. Artinya dia takut. Tapi kalau dia diangkat. Kita belajar kok bisa Tuhan? Kok bisa? Kita belajar bagaimana iman seorang Elia. Kita belajar iman Yeshua. Dalam Ibrani 12 tadi kan. Karena dia taat. Jalannya lurus. Maka upahnya dia duduk di sebelah kanan Bapa Yahweh. Loh kita contoh itu. Kita akan mau seperti itu. Bagaimana caranya? Tuhan sudah kasih tahu caranya. Tuhan sudah kasih tahu caranya, tinggal kita mau nggak? Kan gitu. Ya. Dari dalam hidup kita ini Tuhan mau kita diberkati. Tapi bagaimana caranya? Betul nggak? Bisa ditangkap maksud saya? Ya. Kita belajar mengerti kehendak Tuhan supaya hidup kita diberkati. Ya. Dengan cara apa? Ya belajar. Tanya Tuhan. Ya, tapi kondisiku seperti ini sekarang. Jangan melihat kondisi kita saat ini. Tetapi lihatlah percayalah bahwa Tuhan yang saudara dan saya sembah sanggup merubah apapun kalau itu sesuai kehendaknya untuk orang yang dikasihinya. Untuk orang yang dikasihi. Karena itu bagaimana kita menjadi orang yang dikasihi Tuhan. Orang yang dikasihi Tuhan adalah orang yang mengasihi dia. Orang yang mengasihi dia adalah orang yang tahu mentaati firman-Nya. Kita belajar. Saudara dan saya sama-sama belajar. Dan saya percaya dengan pertolongan Roh Kudus yang diberikannya kepada kita. Kita diberikan kemampuan. Bukan saja mengerti firman Tuhan dengan benar. Tetapi terlebih mempraktekkan firman itu dalam hidup kita. Karena firman itulah yang menyelamatkan kita. Yang membuat hidup kita penuh dengan damai sejahtera. Dunia tidak akan bisa menjamah kita selama Tuhan ada di dalam kita. Karena sebagaimana tertulis, Dia yang ada di dalam kita lebih besar dari apapun yang ada di dunia ini. Karena itu mari saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Jaga hati kita, jaga hidup kita, jaga roh kita. Jaga mulut bibir kita. Jaga tingkah laku perbuatan kita. Jaga setiap langkah hidup kita. Kemana kita mau jalan. Ya. Dan saya percaya ketika kita minta pertolongan Tuhan. Untuk memberikan bimbingan terus-menerus. Dia akan memberikan kepada kita kepekaan yang luar biasa. Sehingga kita mengerti, oke, jalannya jalan ini. Walaupun yang kita lihat secara daging, ini jalannya kok kayak gini sih. Tapi kalau kita sudah diberi pengertian sama Tuhan, jangan lihat apa yang kau lihat. Tapi lihat apa yang Tuhan lihat. Untuk kebaikan kita. Bagi dunia, kalau kita lihat dunia kan waduh, dunia itu tidak bisa terima kita. Tetapi kalau kita serahkan hidup kita kepada Dia, maka Dia akan mengatur langkah hidup kita selama kita ada di muka bumi ini sampai selamanya. Dia ada tertulis membuat perbedaan antara orang yang beribadah kepada Tuhan dan orang yang tidak beribadah kepada Bapa Yahweh. Lah itu bukan asal ngomong. Memang harus ada perbedaan. Kalau dunia takut, kita juga ikut-ikutan takut. Kemana imanmu? Ya. Kalau itu semua Tuhan izinkan terjadi, ya berdiam diri di bawah kaki Tuhan. Senantiasa berkomunikasi dengan Tuhan untuk apa? Menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Sehingga kita tidak akan dicemari oleh dunia. Tetapi dengan kita terus-menerus hidup di dalam Dia. Di dalam kita melangkahkan kaki di tengah dunia yang dengan berbagai macam
situasi kondisi. Maka dia yang akan mengatur langkah hidup saudara dan saya. Sehingga kita tidak akan mungkin jatuh, tidak akan mungkin terpeleset. Karena tangan Tuhan senantiasa memegang kita. Karena itu percayalah saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh. Tuhan yang saudara dan saya sembah adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan yang tetap berjaga dan yang tidak pernah tidur. Dia tahu situasi dan kondisi kita. Semakin mendekat, semakin menyatu, semakin berdiam di dalam Dia. Kalau kita hidup di dalam Dia dan Dia hidup di dalam kita, tidak ada satu kekuatan apapun yang berasal dari dunia yang dapat mencelakai kita. Bahkan dunia boleh melihat betapa anak-anak Tuhan hidupnya berbeda dari orang-orang dunia. Haleluya, amin. Mari kita bangkit berdiri.